Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Banjarmasin dihadapkan dengan kian banyaknya orang dengan gangguan jiwa yang terlihat di beberapa sudut jalan. Walaupun Pemko Banjarmasin telah memberikan fasilitas pengobatan gratis melalui BPJS ataupun puskesmas, namun keberadaan mereka masih ada di jalan. Selain itu, keberadaan gelandangan wan pengemis juga masih menghiasi di beberapa lampu perempatan jalan di kota Seribu Sungai ini. Banjarmasin dihadapkan dengan kian banyaknya orang dengan gangguan jiwa yang terlihat di beberapa sudut jalan. Walaupun pemerintah kota Banjarmasin telah memberikan fasilitas pengobatan gratis melalui BPJS atau puskesmas, namun keberadaan mereka masih ada di jalan. Selain itu, kehadiran gelandangan wan pengemis masih menghiasi di beberapa lampu perempatan jalan di kota Seribu Sungai ini. Kepala Sosial Banjarmasin Doli Sabana Waitokuni Primati usai rapat Raperda Lansia dengan Komisi 4 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Rabu 31 Agustus 2022 mengakui bila selawas ini gelandangan wan pengemis terus bertambah disebabkan di masa pandemi peluang usaha terbatas. Pemerintah kota pun kesulitan untuk menangani permasalahan ini lantaran kadada isi rumah singgah sementara. Menurut Doli Sabana, idealnya gelandangan wan pengemis ini ditampung kemudian diberikan pendidikan keahlian supaya nantinya kada turun lagi ke jalan tapi sudah bisa memiliki usaha sendiri sehingga kada mengganggu ketertiban jalan. Selama ini kan Densus kan sudah pengamen, anak jalanan sudah kita bimbing, kita kumpulkan karena pengamen itu sudah pariwisata di Porapar itu sudah memfasilitasi mereka pakai kelompok-kelompok dan tidak lagi diminta tidak di perempatan-perempatan tapi ada tempat-tempat kayak kawasan-kawasan yang bisa dijadikan mereka. Jadi ada koordinatornya sekarang dibentuk oleh disebut Porapar itu kemarin dikumpulkan 60 orang itu di kesepakatan untuk mereka dijadikan satu kelompok jadi satu komando gitu. Nah itu yang dan mudah-mudahan yang 60 orang ini kan bisa menjadi pioner bagi kawan-kawan yang lain untuk tertib kan, tidak lagi mengganggu arus lalu lintas. Terkait dengan orang dengan gangguan jiwa, menurut Doli Sabana, rumah singgah yang ada di kawasan Lingkar Selatan Banjarmasin Selatan hanya diperuntukkan bagi ODGJ ringan. Bila berat, maka harus dititipkan ke Rumah Sakit Sambang Lihum. Sedangkan ODGJ yang berkeliaran di jalan, ujar Doli Sabana, adalah tanggung jawab pemerintah kota, sehingga yang terlihat berat, maka direkomendasikan untuk dibawa ke Rumah Sakit Sambang Lihum. Bayangan bahwa kota kita tuh banyak orang berkeliaran itu sudah nggak ada. Jadi kalau memang itu hasil kawan-kawan operasional, kawan-kawan di Pol PP itu kalau memang hasil memang berat itu memang kita rekomendasikan ke Sambang Lihum untuk di sudah ada lah. Misalnya tahun ini berapa yang dikirim ke Sambang Lihum? Ibu dengan Ibu Kabit ada surat. Dengan Ibu Kabit, Ibu Maria ada datanya mungkin. Kalau kita di rumah singgah cuma 60 orang itu yang ditampung di shelter rumah singgah. Karena Permensos itu melarang kita tidak diberikan izin untuk panti. Kalau panti itu kan sampai 6 bulan, setahun. Iya, nah itu kan ada Pak, misalnya membangun pemerintah punya kita rencana membangun shelter tahun depan di rumah singgah untuk anak jalanan, kemudian lansia dan disabilitas terlantar. Terlantar, pokoknya yang terlantar berapa itu? Rata-rata hampir 30.